Halo teman-teman, selamat datang di channel Playtech. Di video kali ini kita akan bermain-main dengan database. Kita akan mulai dengan bagaimana membuat database, melihat database yang sudah kita buat, dan menghapus database tersebut. Selanjutnya kita juga akan membuat tabel, bagaimana cara menghapus tabel, dan bagaimana merename tabel tersebut. Sebelum kita mulai, kita perlu menginstall XAMPP. Jadi teman-teman yang belum menginstall XAMPP di komputer teman-teman, bisa langsung pergi download ke website resmi XAMPP di sini. XAMPP ini gratis, teman-teman bisa gunakan. Jadi teman-teman langsung download aja ke website resminya, kemudian melakukan instalasi seperti biasa ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah menginstal, maka sudah cukup lengkap kebutuhan untuk pembuatan aplikasi berbasis web. Dan di video kali ini kita akan banyak membahas mengenai database. Jadi dalam XAMPP ini kita akan menggunakan MySQL. Cara menjalankannya teman-teman langsung klik aja start di sini. Lalu MySQL akan dijalankan. Lalu di sini ada bagian port yang menandakan bahwa MySQL ini dijalankan di localhost kita di port 3306. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa kita akan banyak bermain dengan command prompt interface. Kita bisa gunakan shell yang sudah disediakan oleh XAMPP di sini. Tampilannya seperti ini. Nah, untuk masuk ke dalam MySQL, teman-teman bisa mengetikkan MySQL, command MySQL di sini. Kemudian ada -u yang menandakan kita akan menggunakan username apa. Dan defaultnya itu adalah root ya teman-teman. Dan passwordnya itu sesuai dengan apa yang teman-teman buat ya di dalam MySQL teman-teman. Kalau misalnya memang tidak pernah membuat password, maka langsung tekan enter saja. Dan di bagian password ini juga tekan enter lagi, maka selanjutnya kita akan masuk ke MySQL ya. Atau kita di sini menggunakan MariaDB. Selanjutnya, saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita membuat database. Sebelumnya, kita bisa menggunakan perintah show di sini. Show ini digunakan untuk melihat daftar database yang sudah ada di MySQL ya. Jadi di sini kita gunakan show databases untuk menunjukkan daftar database yang sudah ada di MySQL. Kita tekan enter dan di sini terdapat berbagai database yang sudah saya buat di dalam MySQL saya. Namun kita akan menggunakan database baru. Jadi di sini kita langsung saja untuk membuat database baru kita gunakan create. Untuk pembuatan database, penghapusan database, pengubahan nama database dan lain sebagainya, itu kita menggunakan perintah DDL ya teman-teman, atau Data Definition Language. Data Definition Language ini berkaitan dengan pendeklarasian database, tabel, merename database atau tabel tersebut, menghapus dan lain sebagainya. Di sini kita gunakan create database untuk membuat database. Semisal kita gunakan namanya yaitu latihan DB seperti ini. Jangan lupa teman-teman juga gunakan titik koma untuk mengakhiri perintah dari command MySQL kita. Jadi di sini susunannya adalah pertama yaitu create, selanjutnya ada database karena kita ingin membuat database. Lalu selanjutnya adalah nama database tersebut dan diakhiri oleh titik koma. Lalu kita tekan enter. Maka yang terjadi adalah di sini query OK, one row affected. Artinya perintah kita sudah berhasil dilakukan dan database kita sudah terdaftar. Lalu selanjutnya kita akan langsung menunjukkan apakah database kita sudah benar-benar terdaftar dengan show database lagi. Di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada latihan _db yang baru saja kita buat ya teman-teman. Maka pembuatan database sudah berhasil. Cukup mudah ya teman-teman. Selanjutnya, saya akan menunjukkan bagaimana caranya menghapus database yang barusan kita buat. Untuk menghapus database, kita bisa menggunakan perintah drop. Di sini kita tuliskan drop. Lalu kita akan tuliskan database karena yang akan kita hapus adalah database. Lalu kita tuliskan nama database yang akan kita hapus. Misal di sini saya akan menghapus database latihan DB. Jadi di sini saya tulis latihan DB. Jangan lupa titik koma di sini dan tekan enter. Maka selanjutnya query OK.
zero rows affected, yang artinya perintah drop di sini sudah dijalankan. Kita bisa cek lagi dengan menggunakan show databases di sini. Dan latihan _db sudah tidak ada dalam list database kita. Lalu selanjutnya, ketika kita sudah bisa membuat database, tentunya langkah selanjutnya adalah kita perlu membuat table ya teman-teman. Jadi untuk membuat table, teman-teman di sini bisa langsung saja masuk ke MySQL, username-nya adalah root, dan passwordnya kita kosong. Lalu kita seperti biasa, kita cari tahu dulu list database kita dengan show databases. Kita tekan enter, dan di sini ada satu database latihan di sini yang akan kita gunakan untuk membuat tabel ya teman-teman. Jadi kita akan menggunakan latihan database ini. Caranya adalah kita akan menggunakan perintah create seperti biasa. Ini adalah perintah DDL. Kalau untuk membuat tabel, tentunya di sini kita akan menggunakan tabel seperti ini. Create table. Oh iya, saya lupa, sebelum kita masuk ke create table, kita perlu masuk dulu ke dalam database yang kita akan buatkan tabelnya. Jadi semisal di sini teman-teman bisa lihat di sini masih none, artinya kita belum masuk ke database manapun. Kita bisa masuk ke salah satu database. Di sini saya akan masuk ke database latihan. Jadi saya gunakan use di sini, kemudian nama databasenya. Latihan database seperti ini. Maka selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat kita sudah ada di dalam latihan database. Dan di dalam sinilah kita akan membuat tabel baru. Caranya adalah teman-teman bisa tuliskan create table dan nama tabelnya. Nama tabelnya semisal adalah tabel karyawan ya. Seperti ini. Nah, perbedaannya dengan create database, ketika kita membuat tabel, tentunya kita harus menentukan kolom-kolom di dalam tabel tersebut. Dan pada umumnya setiap tabel itu memiliki ID yang fungsinya adalah sebagai identitas record atau identitas row di dalam tabel tersebut. Di sini saya akan membuat ID dan tipe datanya tentu saja integer, karena di dalamnya nanti ID ini akan bernilai angka dari 1 sampai seterusnya gitu ya. Di sini ada ID, kemudian semisal di sini saya punya kolom lagi dengan nama di sini. Jadi kita membuat kolom nama dengan tipe datanya adalah varchar. Varchar ini adalah tipe data string ya teman-teman, karakter. Dan untuk membuat varchar kita perlu menentukan panjang datanya dengan angka maksimalnya yaitu 255. Jadi kalau 0 itu panjang datanya 0 dan 255 itu artinya panjang datanya maksimal. Jadi di sini saya langsung tuliskan saja 255. Semisal kita punya kolom lagi dengan nama kolomnya adalah usia. Di sini ada data usia yang saya buat dengan integer dan ada alamat dengan tipe datanya yaitu varchar. Dengan panjang datanya adalah 255 lagi. Lalu di sini jangan lupa diberikan titik koma sebagai penanda akhir dari command line yang kita buat. Lalu kita bisa tekan enter, maka selanjutnya di sini dituliskan query OK ya. Artinya command line di sini yang barusan saja kita buat sudah berhasil dilakukan. Seperti sebelumnya, kita bisa melihat daftar tabel yang ada di dalam database latihan database ini dengan cara kita ketikkan show tables seperti ini. Maka di dalamnya kita sudah membuat satu tabel karyawan. Seperti itu. Lalu selanjutnya saya juga akan mencontohkan bagaimana caranya menghapus tabel karyawan ini. Kita untuk menghapusnya seperti database juga kita bisa menggunakan perintah DDL drop di sini. Lalu kita akan drop tabelnya dengan kita ketikkan drop, kemudian table, kemudian kita ketikkan karyawan, nama tabelnya. Kita tekan enter, maka query OK. Artinya komen tersebut sudah berhasil dijalankan. Dan ketika kita show lagi, show table seperti ini, maka
Di sini tertulis empty set, artinya tidak ada tabel di dalam database latihan database ini. Selain dua komen yaitu create, drop, show kita sudah tunjukkan, saya akan menunjukkan komen alter untuk merubah data si tabelnya. Jadi sebelum kita menggunakan alter tentunya kita perlu membuat tabelnya dulu. Create table karyawan, semisal seperti sebelumnya kita gunakan ID sebagai primary key, kemudian di dalamnya ada kolom varchar dengan nilainya 255, lalu ada usia dengan tipe data integer juga, ada alamat dengan varchar yang panjangnya 255 juga, dan jangan lupa kita berikan titik koma sebagai akhir dari perintah yang kita buat. Maka tabel karyawan sudah berhasil kita buat, dan semisal kita ingin mengganti nama tabel tersebut, kita bisa menggunakan alter. Di sini kita tuliskan alter table. Kita tuliskan nama tabelnya yaitu karyawan. Dan kita tuliskan rename to, semisal di sini kita akan tuliskan menjadi siswa seperti ini. Maka query OK, yang artinya command line kita berhasil dijalankan, dan seperti biasa kita tunjukkan lagi apakah tabelnya sudah benar-benar berubah namanya. Kita tuliskan dengan show table seperti ini, dan seperti kita lihat sebelumnya kita punya tabel namanya karyawan, saat ini kita punya tabel namanya siswa. Ada satu hal yang perlu teman-teman perhatikan, bahwa dari tadi ketika saya menggunakan perintah, saya menggunakan huruf kapital semua, sedangkan untuk nama tabel atau nama database ini saya menggunakan huruf kecil. Kenapa? Ini adalah behavior atau kebiasaan programmer untuk membedakan mana kode perintah milik MySQL atau yang berhubungan dengan database, mana kode perintah milik PHP atau backend atau frontend. Karena biasanya dalam PHP itu perintah yang digunakan menggunakan huruf kecil semua, seperti count, echo, dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya di database ini kita menggunakan huruf kecil, nantinya kita akan mengalami kebingungan ya. Mana perintah yang milik PHP dan mana perintah yang milik MySQL. Untuk itu, untuk bisa membedakan kedua hal tersebut, maka kita harus membiasakan menggunakan caps lock di sini pada kode perintah MySQL. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai kolom, row, dan lain sebagainya. Sampai jumpa di video berikutnya.